Halo, assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di podcast Curanmor, curhatan moral. Hari ini saya ditemani teman-teman saya. Yang pertama ada Dela dan juga Alfi. Hai. Di sini kita akan menceritakan sesuatu tentang kehidupan kita. Pastinya ada yang enak dan kurang gak enak. Pastinya semuanya itu pernah kita lalui di hidup kita masing-masing. Contohnya pada teman-teman saya ini juga, mungkin saya akan banyak bercerita ataupun teman-teman saya yang akan bercerita. Ya, kali ini saya pertama sama Mbak Dela. Iya. Bagaimana sih kabarnya Kak Dela? Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Abi? Baik. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Pastinya semoga semuanya diberi kesehatan, diberi semangat sama Allah. Pastinya kan kita dalam keadaan seperti ini tidak menentu, masih banyak virus ataupun penyakit-penyakit lain, kan sepertinya kita harus menjaga diri yang pasti. Pertama, pertanyaan saya, apa sih Mbak Dela kegiatannya sekarang untuk sehari-hari itu? Oh baik, saya akan sedikit cerita tentang keseharian saya ya. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas PGRI Madiun dengan mengambil jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Selain itu saya juga waktu itu mencoba bekerja cuma 3 hari di coffee shop dekat rumah. Itu cuma nyoba seberapa kuat saya kerja sambil kuliah, ternyata itu nggak mudah dan berat sekali. Mungkin itu sedikit cerita tentang kesehariannya saya sekarang. Oh gitu. Iya. Oke, dari Mbak Dela jawabannya sudah ya seperti kita pada umumnya lah. Ya, yang kedua untuk teman saya yang satunya, untuk Mbak Alfi, kegiatannya sehari-hari apa sih? Ya kurang lebih sama seperti Mbak Dela ya. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas PGRI Madiun dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Cuma bedanya Mbak Dela pernah merasakan mencoba untuk part time, dan saya memang orangnya sedikit malas ya. Jadi kesibukannya cuma hanya kuliah seperti itu. Tidur, makan, Iya. Ya, kembali lagi nih untuk Mbak Dela pertanyaannya. Iya. Untuk sekarang di rumah dengan siapa aja sih Mbak? Kebetulan saya jadi anak sekarang orang tua saya sudah meninggal semua, dan saya sekarang tinggal sama kakak saya dan istrinya. Oh, pastinya ditinggal orang tua itu sangat berat teman-teman, apalagi sekarang kita itu masih dalam jenjang kuliah. Pastinya sosok orang tua itu pasti sangat berpengaruh dengan kepribadian kita yang pasti, moral dan juga mental kita. Kalau boleh tahu Mbak Dela, ditinggal orang tua saat umur berapa ya? Sedikit cerita ya, waktu ayah saya meninggal pada waktu saya kelas 5 SD, itu gara-gara sakit, dan setelah itu saya hidup dengan ibu saya. Ibu saya setelah ditinggal ayah membuka toko kayak gitu, kesadarannya ya saya membantu orang tua ibu saya itu, soalnya ya jadi kan sendiri sekarang gitu. Nah, kalau ibu meninggal pada waktu aku kelas 3 SMA. Jadi baru tahun kemarin. Tahun kemarin. Iya, waktu masih maraknya itu COVID, iya virus yang itu, ya itu. Dan setelah itu saya merasa kehidupan saya itu udah hancur Ya, gitu loh. selesai gitu, Pak, ya? Iya selesai gitu. Ya Allah, sekarang aku udah gak punya siapa-siapa lagi. Mana kakak saya sudah menikah semua, dan saya harus menjalani kehidupan tanpa orang tua itu kayak apa sih? Gak bisa kebayang gitu loh. Iya. Apa aku bisa melewati semuanya? Gimana nantinya? Gitu, aku
udah nggak habis pikir lagi gitu loh. Nah ternyata lama kelamaan ya, awalnya sih pasti ngerasa berat dan kayak nggak yakin sama diri sendiri, kalau nggak percaya kalau bisa sekuat sampai sekarang. Alhamdulillah bisa sekuat sampai sekarang, masih diberi kekuatan. Mungkin itu sedikit cerita dari saya. Iya. Kalau saya mungkin belum tentu sekuat Mbak Dila ya, pastinya karena seseorang tua memang apa ya, orang yang paling penting dalam hidup kita itu orang tua pastinya. Terkadang ada orang masuk dan keluar dengan sangat mudah, tapi beda dengan orang tua yang selalu menemani kita dalam keadaan senang maupun sedih tanpa memperdulikan apapun sifat kita. Meskipun kita kadang membuat mereka jengkel, membuat mereka sedih, tapi orang tua tetap selalu bisa menerima kita apa adanya. Untuk Mbak Dila tetap kuat ya Mbak ya? Iya. Pasti bisa kok. Insya Allah. Mbak Dila, apa sih yang membuat Mbak Dila sekuat ini? Padahal kan Mbak Dila sudah di rumah sendiri dan Bapak Ibu juga sudah meninggal. Apa sih yang membuat Mbak Dila bisa sekuat ini? Saya bisa sekuat ini yang pertama itu ada support dari keluarga, dari kakak-kakak saya. Itu ini kalau udah tak mungkin kamu udah pilihan dari Tuhan gitu, pilihan jadi anak yang pilihan, bisa kuat melewati itu semua. Dan saya percaya dengan itu, yakin aja kalau saya bisa sekuat itu, bisa membuktikan kepada semua orang kalau saya itu bisa hidup berdiri di atas kaki saya sendiri gitu. Jadi ya pertama ya itu, terus orang tua saya berkeinginan, ibu saya ingin saya itu sarjana. Oh iya, jadi saya ingin membuktikan, walaupun ibu saya sudah meninggal, tapi saya ingin membuktikan bahwa aku bisa, tanpa orang tua aku bisa kuliah, aku ingin mewujudkan keinginannya orang tua, keinginan ibu saya gitu. Walaupun banyak yang ngomong, kadang orang yang nggak tahu ya, banyak yang ngomong, itu orang tuanya udah meninggal, kok bisa kuliah? Maksudnya anak yang ditinggal orang tuanya itu nggak seburuk-buruknya anak. iya. Ada cara lain. Mungkin masalah biaya. Mungkin orang-orang mikirnya masalah biaya. Kuliah lo mahal, kok bisa? Ya bisa lah. Sekarang banyak beasiswa, banyak fasilitas negara, fasilitas pemerintah yang bisa kita manfaatkan gitu loh. Tak kadang orang-orang yang nggak tahu itu menyepelekan. Terus ya udah, itu yang membuat saya kuat sampai sekarang, bertahan sampai sekarang menjalani hidup. Jadi gimana ya, opini mereka yang pendapat mereka yang jelek tentang saya itu saya buat Motivasi. Iya, buat motivasi aja. Semakin menguatkan malah, bukan saya nggak merasa malah hancur gitu, enggak. Malah itu tak buat motivasi. Semakin malah aku ngerasa semakin kuat gitu. Kayak ingin membuktikan. Iya, kan pengen membuktikan aja kalau aku itu bisa loh. Iya. Aku bisa walaupun aku tanpa orang tua, aku bisa. Tapi itu nggak mudah. Iya. Pastinya. Nggak Mbak, ya. mudah. Kadang juga namanya manusia ya, ada rasa capek, lelah, itu pasti. Tapi ya di saat ngerasa kayak gitu, kita ya kembali lagi sama penciptanya. Kita berdoa diberi kekuatan, kesehatan, kelancaran gitu. Ya pastinya semua jalan dari Tuhan itu pasti yang terbaik untuk kita Pak. Apapun jalannya yang mungkin kita pandang itu buruk, belum tentu semestinya itu buruk. Kadang Allah menciptakan kita itu dengan cobaan yang mungkin kita pandang
itu sangat sangat berat. berat banget ya. Iya. Tapi Allah Enggak. percaya bahwa kita itu kuat, Iya. makanya kita ditakdirkan kayak gitu. iya, gitu. emang kan nggak Iya. ada hamba yang diberi cobaan kalau di, dia di luar batas Kemampuan kita. itu pastinya. Betul. Ya, semoga Mbak Dila bisa membanggakan ayah dan ibunya. Pastinya kan mau jadi sarjana, semoga bisa lulus dengan nilai yang memuaskan. Ya, pastinya teman-teman, kita sebagai anak muda kan di era sekarang itu Banyak manja. banyak manjanya, betul. Apalagi masih di jenjang SMA, kadang aja yang sudah kerja itu masih butuh bantuan orang tua. Contohnya seperti kayak bantu untuk mencuci baju. Kadang kalau kita yang masih sekolah itu minta uang jajan atau paling enggak setrika baju seperti itu. Nah, untuk saya nih mau tanya ke Mbak Dila, Iya. sebelum ditinggal orang tua dan sesudahnya, apa sih hal-hal yang membuat Mbak Dila itu merasa seperti jauh dari sebelumnya? Ya awalnya memang saya itu dulu waktu masih ada ibu saya tuh anaknya manja banget, kayak apa-apa itu, dan anaknya itu nggak mikir gimana dapat uangnya dari mana, asal minta aja gitu. Terus nyuci baju masih ibu saya, terus setrika baju itu masih ibu saya. Jadi saya ngerasa kaget waktu ditinggal ibu saya itu, saya benar-benar ngerasa kaget, harus mau nggak mau merubah kehidupan saya dari anak yang saya juga kebetulan anak terakhir, mungkin Iya. anak bungsu itu Iya, manja iya. gitu Masya Allah, manja ya. Iya. Jadi ya merubah yang dulunya manja jadi anak yang manja, kayak apa-apa harus ibu, melibatkan ibu, orang tua, kakak gitu. Sekarang harus mau nggak mau dituntut mandiri sama keadaan gitu. Dan alhamdulillah saya bisa membiasakan dari dulu anak yang manja ke yang mandiri. Insya Allah di sedikit demi sedikit ya, saya pernah waktu ditinggal ibu saya itu, waktu itu saya ada pesanan batik. Kan ibu saya dulu kebetulan pengrajin batik. Nah saya diajarin, kebetulan saya bisa waktu ditinggal ibu saya itu bisa jadi tambahan uang jajan juga ya, lumayan. Alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah bisa bermanfaat gitu Iya. bagi saya. Terus itu ada pesanan batik, saya mengerjakannya sendiri. Tidak hanya itu, saya mencoba waktu Lebaran saya bikin kue kering. Oh, untuk keren dijual. loh. Iya, kue kering untuk dijual. Buat tambah uang jajan saya, biar gimana sih aku sekarang itu saya bikinnya gini. Gimana caranya biar aku itu nggak ngebebanin kakak-kakak saya. Kayak ya aku pengen nyari uang sendiri gitu dengan cara apapun yang halal, tapi yang halal dan sebisa saya, Semampunya ya? semampunya. Yaitu saya bikin kue kering pas di waktu Lebaran. Alhamdulillah itu nggak sesuai ekspektasi saya kira ya cuma iseng-iseng ya. Ternyata alhamdulillah pesanannya itu meledak. Saya sampai ya? iya alhamdulillah pesanannya itu rame diberi. Ya itu loh, kalau kita yakin pasti Allah akan memberi rezeki yang lebih. Pasti ada jalannya. Iya, pasti ada jalannya. Tidak hanya itu, saya juga waktu kuliah ini pernah mencoba berjualan risol. Oh, risol. Mungkin seumuran kita kan gengsinya masih tinggi. Iya, Iya, apalagi anak kuliah itu biasanya. Iya, masih. Tapi saya enggak.
gimana, soalnya saya berpegang teguh gimana sih caranya biar saya itu bisa berdiri di atas kaki saya sendiri tanpa bantuan orang lain. Bebanin kakak-kakak saya. Ya. Gak enak juga sih, saya sekarang merasa gak enak aja sih kalau semisal minta uang terus, uang jajan habis, minta kakaknya, dan kakaknya pun juga bukan hanya saya saja, Ya. kan punya keluarga Iya, sendiri. pastinya. Iya, itu ya mungkin itu sedikit pengalaman hidup saya Sampai bisa di titik yang Iya. sekarang gitu ya. Iya. sampai bisa Jadi yang sekarang gitu lah. yang Berarti kan sekarang sudah jadi berubah. iya berubah drastis Dan kan. itu enggak mudah, itu berat banget soalnya. Ya, Anak pasti. yang manja tuh ya, kalian tahu sendiri kan Iya. gimana? Iya. Setrika aja nggak pernah, nyuci nggak pernah, semua dilakukan ibu saya. Saya tuh ngerasa ya Allah, awalnya waktu ditinggal ibu saya itu, saya laundry. Laundry. Sampai laundry. Jiwa manjanya masih ada Iya, soalnya ya. iya belum terbiasa. Terus lama kelamaan kok saya gini terus laundry, terus saya itu cewek loh, kok kayak gitu, nggak boleh jadi anak yang pemalas. Iya. Ya udah, semenjak semakin lama semakin sadar, ya mas sekarang alhamdulillah udah mau nyuci sendiri, mau setrika sendiri, walaupun nggak, hasilnya itu tidak mau Seenggaknya masih bisa. Pastinya kan perlu belajar dulu ya. Proses seperti ada. bukan proses ya. Iya. Dan prosesnya itu ya nggak semudah yang kita bayar. Sambil nangis juga ya nggak apa-apa, yang penting kuat gitu. Ya kalau ngerasa nggak kuat ya pasti. Kalau di titik lelah itu ya pasti kita nangis gitu, iya pasti. Soalnya gimana ya, kalau kita sudah nangis beban itu terasa hilang. iya, Hilang. iya, ya gitu sedikit cerita dari saya. Oke, makasih banyak Mbak Dela ya untuk ceritanya. Kuat banget. Memotivasi kita banget loh teman-teman ya. Pastinya ditinggal orang tua dari awal mula kita yang biasanya semua bergantung kepada orang tua menjadi kita yang mandiri, dan itu adalah sebuah proses yang perlu kita hargai karena pastinya itu nggak mudah. Apapun itu hasilnya pasti kita harus mencoba. Dan sekali lagi terima kasih untuk Mbak Dela menceritakan kehidupannya yang pasti kita memperoleh pembelajaran yang sangat banyak dari cerita itu. Itu tadi cerita dari Mbak Dela. Sekarang ke Mbak Alfi, teman-teman ya. Untuk Mbak Alfi di rumah dengan siapa aja sih? Kurang lebih sama ya seperti Mbak Dela. Saya di rumah sama kakak saya, sama istrinya, sama adik saya gitu. Berempat. Berempat. Iya. Tapi di rumah itu melakukan kegiatannya biasanya kan kalau kita kuliah itu pasti banyak banget tugas, setiap hari tugas, terus belum lagi tugas rumah ya. Kalau Mbak Alfi, apa sih biasanya kegiatannya selain kuliah pas di rumah? Oke. Kalau kegiatan sehari-hari selain berkuliah ya biasanya bantuin kakak buat ngejagain adik, kayak bersih-bersih rumah, terus kadang juga bantuin masak setiap harinya seperti itu. Kalau Mbak Alfi, untuk bapak ibu masih lengkap atau? Ayah meninggal ketika kelas 4 SD, kecelakaan waktu itu. Dan kalau ibu sekarang bekerja di Hong Kong. Oh di Hong Kong. Iya. Oh pantesan di rumah sendiri. Iya. Dari di Hong Kong tuh sejak aku TK sampai sekarang. Sampai Iya. sekarang. Iya. Belum. Tinggal Iya. ibu itu sejak TK. Iya, jadi memang dari kecil saya tuh udah dirawat sama kedua kakak saya, sama nenek saya waktu itu sebelum beliau meninggal. Oh. Jadi ketika saya masak tuh dimasakin sama nenek saya, dan kalau misalkan mau berangkat sekolah, ngantar, nyuci baju, nyetrika itu kakak saya. Padahal kakak saya tuh semua cowok, tapi kayak udah menggantiin peran ibu dan juga sosok ayah gitu loh. Oh, begitu ya. Iya. Ya teman-teman, kita bertemu dua orang wanita yang sangat kuat ya teman-teman. Dengan mohon maaf Mbak Dela sudah tidak mempunyai orang tua, dan juga Mbak Alfi
yang hanya memiliki ibu sekarang. Kita patut belajar dari mereka berdua karena kita yang beruntung masih mempunyai orang tua kadang masih suka merepotkan orang tua kita. Untuk sekarang saya ingin bertanya kepada Mbak Alfi lagi. Apa sih yang membuat sekarang ini menjadi wanita yang kuat? Oke. Kalau misalkan dibilang kuat, sampai sekarang sebenarnya saya belum bisa sekuat Mbak Dela ya mungkin. Karena dulu sampai sekarang pun saya tuh kadang masih melibatkan kakak saya yang ada masalah apa sedikit selalu mas apa sedikit mas gitu, jadi belum bisa menjadi orang yang dewasa. Tapi kedua kakak saya kan sekarang sudah berkeluarga, yang dimana saya juga harus dituntut dan belajar juga untuk jadi sosok yang kuat gitu. Apalagi ibu kan jauh di sana, yang dimana kita nggak bisa yang setiap hari apa-apa bu, jadi ya harus berdiri sendiri seperti itu. Harus jadi wanita yang mandiri Iya, ya. Betul sekali. Ya meskipun banyak banget ya orang yang memandang sebelah mata kayak ayah udah nggak ada, terus apa bisa sih menguliahkan dan menyekolahkan anaknya sampai sekarang, padahal ibu tuh berdiri sendiri gitu. Tapi kayak itu tuh motivasi buat aku biar ini loh, akan dari keluarga yang berada, bahkan bukan dari keluarga yang lulusan sarjana, tapi aku tuh mau ngebuktiin kalau aku tuh bisa, padahal hanya seorang anak yang orang tuanya di luar negeri, yang ibu itu kayak dia tuh berusaha sendiri dan tanpa bantuan seorang ayah ya, kayak ternyata tuh bisa sampai sekarang. Ibu aku tuh kan dari TK ya di luar negeri sampai sekarang, tentunya kan pasti nggak waktu yang sedikit gitu loh, dan ternyata bisa mendidik tiga anaknya tuh jadi orang yang di atas semua pada saat ini gitu. Kayak kalau misalkan ceritain gimana hebatnya ibu tuh kayak nggak bakal bisa gitu. Iya itu yang hebat banget. Iya hebat banget, itu yang memotivasi aku harus bisa ngebanggain ibu, bisa harus kalau membuktikan ke ibu kalau aku tuh bisa ibu itu loh. Bisa gitu. Ya. Oke teman-teman, terima kasih penjelasannya dari Mbak Alfi. Ya, kita dapat melihat juga perjuangan Mbak Alfi yang sudah ditinggal ayahnya dan juga ibunya yang jauh dari rumah. Pastinya membuat kita ataupun Mbak Alfi sendiri itu merasa harus berubah pastinya. Dan saya dapat menyimpulkan dari kedua teman saya bahwa struggle tanpa orang tua itu pasti sangat berat sekali untuk kita jalani. Pastinya berubah menjadi yang lebih baik itu harus dilakukan daripada kita yang hanya berada di titik-titik itu saja. Karena pastinya kedepannya kita akan menjadi orang yang lebih dari saat ini. Kita akan berkeluarga, akan menempuh masalah lain yang mungkin lebih berat dari masalah ditinggalkan orang tua. Dewasa biasanya semakin banyak cobaannya. Ya, kita bisa mau nggak mau ya itu tadi harus bisa melewati semuanya, harus ya mau nggak mau ya dijalani aja lah Ya. seperti air mengalir gitu. Ya pastinya ya. Ya teman-teman, sekian saja dari kita. Saya ini Mbak Dela, Mbak Alfi dan saya juga Muhammad Farihin. Terima kasih telah menonton podcast kami, podcast Curanmor. Mungkin cerita kami tadi bisa memotivasi kalian. Ya, dan tentunya terima kasih telah menonton podcast kami. Kembali lagi suatu saat nanti di podcast lainnya. Sekian dan Bye-bye. bye-bye.